Terus cek. Cek. Tes. Oke. Terkejut saya. Maaf Amanginang. Saya ulangi. Ada banyak yang menjadi korban PHP. Ada banyak orang yang merasa kecewa dan dikecewakan. Inilah manusia yang sesungguhnya. Memang manusia terbatas ya, termasuk dalam hal menggenapi janji. Kita mudah berjanji. Namun saat keadaan berubah, janji itu bisa berubah. Saat keadaan baik-baik saja, seseorang mungkin dengan gampang mengatakan janjinya, janji sukacitanya. Tetapi saat keadaannya berubah menjadi sulit, mungkin janji itu akan hilang. Jadi harapan yang kita gantungkan kepada sesama manusia ini akan membuat kita menjadi kecewa dan sering sekali berujung pada kepahitan. Namun lama-kelamaan apa yang terjadi? Kita akan meragukan. Jadi sifat kita cenderung meragukan orang lain. Walaupun misalnya hanya beberapa orang yang membuat kita kecewa. Tetapi karena sebagai manusia yang terbatas itu ada rasa trauma juga. Ada rasa untuk tidak percaya lagi. Ragu kepada setiap perkataan. Takut untuk berharap. Ya, bahkan kadang ada yang sampai meragukan Tuhan. Karena apa? Sering sekali dikecewakan oleh sesama, tetapi keraguannya kepada Tuhan. Dia merasa bahwa sesama ini tidak dipakai oleh Tuhan untuk menolongnya. Sehingga merasa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak pernah menolong. Demikian juga dengan janji-janji Tuhan yang manis dan indah. Ini juga diragukan. Apakah Tuhan itu akan menepati janjinya? Apakah Tuhan itu akan memberikan pertolongan? Dia katakan bahwa dia adalah sumber pertolongan. Apakah Tuhan itu akan memberikan pemeliharaannya? Sebab dia mengatakan dia akan senantiasa memelihara dan menyertai.
Apakah Tuhan itu justru sama seperti orang-orang yang saya kenal di sekitar saya? Ingkar janji atau tidak menepati janji. Namun jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita semangat. Karena ternyata Tuhan itu selalu menepati semua yang telah Dia janjikan. Semua janji Tuhan dipenuhinya sendiri. Dia tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Ini janji yang memberikan kepada kita sebuah pengharapan dalam melewati setiap waktu hidup kita. Kita melihat di akhir perjalanan yang sangat panjang, perjalanan umat Israel setelah melewati berbagai tantangan, kesulitan, tentunya sebuah pernyataan disampaikan kepada kita hari ini. Tuhan ada dan tidak satu pun dari apa yang Dia firmankan, apa yang Dia janjikan, apa yang Dia ucapkan, tidak satu pun yang tidak dipenuhinya. Semuanya Dia penuhi. Berbeda dengan manusia yang sering sekali memberikan harapan yang palsu. Harapan-harapan yang hanya mengenakkan telinga, yang hanya membuat orang tersenyum sesaat. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah gagal memberikan senyuman, sukacita yang indah dan kekal bagi setiap umat pilihan. Apa yang diucapkannya, apa yang telah dikatakannya, difirmankannya, apa yang telah dijanjikannya, semuanya dipenuhi. Mari kita lihat Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan ayat 45 ini. Buktinya nyata. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Atau Tuhan juga tidak pernah membatalkan janjinya. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Atau pura-pura lupa dengan janjinya. Kita sering sekali pura-pura lupa dengan apa yang kita janjikan. Memang itu salah satu sifat daripada manusia. Tuhan pertama sekali memberikan janjinya kepada Abraham, ya, kepada keturunan Abraham, Dia akan memberikan janji tempat yang indah, tempat mereka, tempat yang sangat aman. Itu ratusan tahun, berabad-abad lamanya. Dia janjikan itu kepada Abraham, dikatakan akan memberikan tanah kepada keturunanmu sebagai milik pusaka bagi mereka. Itu lama sekali waktunya. Beratus-ratus tahun. Bahkan Ishak dan Yakub sendiri juga tidak ada lagi. Sudah tiada. Mereka juga hidup dalam pengembaraan. Tidak pernah menguasai tanah yang dijanjikan itu dengan sepenuhnya. Tetapi bahkan mereka juga sempat diperbudak di Mesir. Keturunan Abraham juga sempat diperbudak. Dengan hati yang mungkin, di mana janji itu yang dulu diberikan kepada nenek moyang kami? Mengapa sekarang jadi seperti ini? Apakah Tuhan sudah lupa dengan janjinya? Apakah Dia sudah merubah perjanjian itu? Apakah Dia akan mengingkari janjinya? Ternyata Tuhan tidak lupa dan Dia tidak merubah apa yang telah dikatakan. Kita melihat satu kenyataan yang sangat menakjubkan di dalam nas ini.
Dikatakan jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang sudah dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Mereka berdiri kokoh di tempat yang pernah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Mereka tinggal aman di sana, nyaman, menikmati segala kebaikan yang sudah pernah dijanjikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun janjinya yang tertinggal, yang terlupakan. Semuanya utuh, diingat dan dipenuhinya. Inilah bukti bahwa Tuhan itu tidak pelupa dan tidak pernah melupakan umat. Ini juga bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar dan tidak akan mengingkari perjanjian. Ini juga bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya. Sekalipun bagi manusia sangat lambat. Beratus tahun, siapa yang sanggup menunggu? Ya mungkin kita dengan doa-doa kita yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita doakan juga mungkin kita sudah bosan untuk mendoakannya berulang-ulang. Karena kita tidak menemukan jawaban yang menurut pemikiran kita belum Tuhan jawab. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita doakan selama ini. Sekalipun mungkin Tuhan sudah memberikannya lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi karena manusia dengan sifatnya harus seperti yang dia minta. Jadi terkadang lupa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena menurut kita, kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Mungkin kita sering bertanya, apakah Tuhan itu akan memberikan janjinya? Karena dia sering sekali bekerja dengan cara yang luar biasa yang tidak dapat kita pikirkan. Sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan sangat jauh dengan apa yang kita harapkan. Itu perbedaan manusia dengan Tuhan. Manusia cepat memberikan harapan, tapi sulit untuk menepati. Ada yang sulit, sekalipun tidak semua. Ada yang sulit untuk menepati. Tuhan terkadang membuat kita menunggu lama. Tapi ketika dia menunjukkan perjanjiannya itu digenapi, dia bertindak, maka sesungguhnya hasilnya sangat sempurna, luar biasa, tidak akan mengecewakan kita. Ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersyukur. Bagi orang-orang yang tidak memiliki hati bersyukur akan sulit untuk melihat karya Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan sering mengeluh. Dia akan sering menuntut. Dia akan sering membangkang kepada Tuhan. Karena tidak memiliki hati yang bersyukur. Karena tidak memiliki hati yang taat dan setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa perbedaan ketika manusia berjanji dengan Tuhan berjanji. Tuhan berjanji berhasil. Manusia berjanji sering sekali berakhir pada kekecewaan. Karena apa? Karena kita jauh berbeda. Ada orang yang berjanji demi kepentingannya sendiri. Sehingga janji-janji manis itu diberikan tanpa harus memikirkan apakah dia setia kepada perjanjian itu atau tidak. Itu urusan belakangan menurut dia.
tentang kesetiaan untuk janji itu urusan belakangan. Yang penting kepentingannya tercapai. Apa yang dia inginkan terpenuhi. Tetapi ketika Tuhan berjanji, ini adalah bersumber dari kasih-Nya yang sesungguhnya. Kasih-Nya yang besar. Dan tujuannya untuk kebaikan manusia. Bukan tujuannya untuk Tuhan sendiri. Tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan manusia sendiri. Manusia yang dikasihinya dengan kasih yang besar. Ketika manusia berjanji, saya katakan tadi ini mungkin dalam suasana hati yang senang. Namun bisa saja manusia ini menjadi mundur ketika ada kesulitan yang sedang dia alami. Tetapi Tuhan, dia tetap setia. Sekalipun terkadang kita mengecewakan. Manusia bisa berubah pikiran. Karena kondisi, keadaan, dan suasana hatinya. Tetapi Tuhan, dia tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Seperti yang dia katakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian juga di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Maleaki dikatakan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini suatu perjanjian Tuhan kepada Bani Yakub. Dia katakan dia tidak akan berubah. Dan bahkan di Yakobus juga demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Jadi memang sifatnya tidak pernah berubah. Sifatnya adalah setia. Tuhan selalu menepati janjinya. Bukan karena umat Israel setia. Bukan karena mereka sempurna. Bukan karena kehebatan mereka. Bukan. Tetapi karena pribadi Allah itu sendiri. Sifatnya adalah setia. Jadi ketika kita menerima apa yang kita harapkan, itu adalah janji Tuhan kepada kita yang digenapinya karena kesetiaannya. Sekalipun manusia sering mengeluh, seperti bangsa itu juga mengeluh. Mereka juga membangkang. Mereka juga sering mengecewakan Tuhan dengan menyembah berhala, perselingkuhan iman, perselingkuhan rohani. Ya, itu juga sering terjadi atas umat itu. Tapi Tuhan tetap membawa mereka masuk ke tempat tanah perjanjian yang sudah pernah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Jadi kesetiaannya bukan tergantung kepada seberapa baik kita, tetapi kepada siapa dia. Dia adalah memang dan benar Tuhan yang setia. Jadi apa yang mau dikatakan kepada kita? Mungkin kita hari ini dalam suasana hati yang sedang kecewa, atau mungkin kita pernah dikecewakan oleh pasangan, sahabat, orang tua, saudara kita, atau siapapun rekan kerja. Mungkin kita pernah dikecewakan. Tetapi melalui firman ini hendak mengingatkan kepada kita. Kekecewaan kita kepada Tuhan itu tidak akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan yang selalu setia dan selalu menepati janjinya. Sebab dia tidak akan mengecewakan kita. Dia yang berjanji akan menyertai, dia yang berjanji akan menolong, dia yang berjanji akan memelihara, dia yang berjanji akan memberikan kesembuhan, dia pasti akan memenuhinya. Dia yang berjanji akan memulihkan, dia pasti akan memenuhinya.
Yang berikut, janji Tuhan kepada kita. Jadi kisah yang disampaikan di dalam kisah Yakub Yosua pada minggu ini bukan hanya sejarah yang harus diingat-ingat. Yang sekedar masa lalu bangsa Israel yang kita kenang. Bukan. Tetapi ini adalah janji Tuhan tentang keselamatan, pertolongan seluruh umat. Perlindungan, penghiburan dan masa depan. Serta pengharapan yang indah kepada kita saat ini. Dan berlaku kemarin, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi mungkin kita hari ini ada yang sedang datang dalam hati yang kecewa, hati yang sedih, hati yang masih terluka, dan masih berbekas oleh pemberi harapan palsu tadi. Ya. Namun ini hendak mengatakan kepada kita, mari move on. Ya. Lupakan kekecewaan. Lupakan sakit hati terhadap orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan kita. Ingatlah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ada yang merasa mungkin berjalan sendiri saat ini. Ada yang merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Tetapi Tuhan berpesan kepada kita saat ini. Tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak digenapinya. Tidak ada satupun karya Tuhan yang gagal di dalam hidup kita. Dia selalu bekerja sekalipun mungkin menurut kita lambat dan lama waktunya. Tetapi dia bekerja. Dia selalu merancangkan sukacita bagi kita yang setia. Untuk itu, sebagai orang yang percaya, kita juga diharapkan setia. Kita penerima janji dan pemberi janji. Ya. Kita menerima janji dari orang lain, kita juga sering sekali memberikan janji. Untuk itu di dalam penerima dan pemberi janji, maka teladanilah kesetiaan Tuhan di dalam janjinya. Sebagai pengikut Kristus, meneladani kesetiaan Allah. Sebab Dia adalah Allah kita yang setia. Memang sulit dan ada konsekuensi yang harus dibayar, harga yang harus dibayar tentang kesetiaan ini. Tetapi ketika Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita dan menolong kita, maka itu juga tidak akan diingkarinya. Yang berikut, berhentilah menggantungkan harapan kepada manusia. Berhenti menggantungkan harapan kepada apa yang kita miliki saat ini. Kemampuan kita terbatas. Manusia itu terbatas. Kita sering berubah. Kemampuan kita juga bisa berubah seiring berjalannya waktu dan usia. Mungkin kita sekarang hebat karena masih muda. Ingatan kita masih kuat. Ya, pengetahuan kita masih tajam. Ilmu bisa diserap dari mana-mana. Tetapi seiring perjalanan usia, ini juga akan semakin melemah. Maka tidak ada yang bisa kita harapkan dari diri kita sendiri sebagai manusia dan orang lain sebagai manusia. Untuk itu, menggantungkan harapan kepada Tuhan, itu adalah pilihan yang terbaik di dalam hidup kita. Karena Dia, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia yang tidak pernah hilang, ditelan oleh zaman. Dia selalu ada. Awal sampai dengan akhirnya. Dia pasti dan akan selalu ada. Yang berikut, jangan biarkan kekecewaanmu
pada manusia membuat ragu akan kuasa Tuhan. Karena orang bisa saja mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena di dunia ini memang tidak ada kepastian. Siapa yang bisa menjamin kepastian kita? Tidak ada. Siapa yang bisa menjamin ekonomi kita akan stabil? Tidak ada. Siapa yang bisa menjamin kepastian di dalam hidup kita? Tidak seorang pun yang bisa menjamin kepastian di dalam hidup. Namun Tuhan bisa menjamin keberlangsungan hidup kita sekarang di dunia ini, bahkan sampai nanti kita sampai di negeri yang baka, bukan lagi tempat seperti di dunia ini, karena Dia telah mengerjakannya untuk kita. Dan puncak janjinya itu digenapi oleh Yesus Kristus yang dengan ketaatannya bagi kita, sehingga kita menjadi bagian dari kerajaan, bagian dari yang empunya kerajaan di sorga yang baka. Itu yang telah dikerjakannya kepada kita. Maka sebagai umat yang telah digenapi janji oleh Tuhan, marilah kita belajar untuk menepati janji yang kita ucapkan. Jangan menjadi orang yang PHP. Tetapi karena kita sudah mengenal Tuhan yang setia, mari kita belajar untuk menepati perjanjian kita. Karena ini adalah kebenaran dan teladan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Dia yang memberikan janjinya kepada umatnya, Israel, sampai mereka tiba di tanah perjanjian, kita juga kelak akan seperti itu. Kita juga dituntun sekarang sampai kita nanti melewati setiap masa-masa sulit hidup kita, proses-proses hidup kita, sampai kita nanti memasuki tempat yang Dia janjikan, yang telah Dia sediakan, tempat bagi orang-orang yang menang melewati proses-proses hidup ini. Sama seperti mereka juga harus melewati Laut Merah, mereka juga harus menghadapi peperangan. Tetapi ketika mereka berhasil melewati itu semua, Laut Merah, peperangan, padang gurun yang sangat panas, malam hari, siang hari, semuanya dalam penyertaan Tuhan sampai mereka memasuki tanah perjanjian. Demikian kepada kita saat ini, dalam kehidupan kita, suka dan duka, semuanya kita lewati sampai kita nanti tiba di tempat yang Tuhan sediakan kepada kita. Ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lupa atau pura-pura lupa akan janjinya. Dia adalah Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita, melangkah dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap keluarga kita, pergumulan kita, sampai kita memenangkan kehidupan ini dan masuk ke tempat yang Dia janjikan kepada kita, sorga yang baka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kau tahu bahwa kami ini lemah, terbatas, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu setia, sebab Engkau memanggil dan memilih kami menjadi umat-Mu. Sebagaimana Tuhan memberkati dan membawa umat-Mu sampai di tanah perjanjian dengan waktu yang begitu lama, tapi Tuhan tetap menggenapinya. Tidak satu pun yang Engkau janjikan itu gagal atau dirubah. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia atas setiap perkataan. Manusia tidak dapat menggagalkan janji-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman, meneladani kesetiaan,
supaya kami Tuhan menjadi pengikut yang senantiasa hidup di dalam kebenaran. Kami tahu sulit karena kami sering mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami, tetapi jika kami mengandalkan Roh-Mu, maka kami akan dimampukan untuk melakukan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tuntunan kuasa-Mu dalam Roh Kudus yang membimbing kami, mengajar kami, mengingatkan kami akan setiap kelemahan kami, supaya kami tersadar Tuhan dan melihat jalan terang di dalam Kristus yang adalah terang itu sendiri. Kami mau berjalan dengan juru selamat kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami selalu. Kami telah mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Banyak hal yang harus dilakukan dalam pelayanan gereja ini. Mampukan seluruh pelayan yang telah Engkau panggil, Engkau pakai, Engkau mampukan Tuhan untuk melayani Engkau lewat setiap program-program pelayanan pada minggu ini. Demikian juga kami telah melaksanakan cara temu pisah pada ibadah pukul 10 tadi. Biarlah itu semua Tuhan menjadi sukacita bagi jemaat-Mu yang menerima Amang Agustinus Nenggolan dan memberangkatkan hamba-Mu Amang Pendeta Mangandar Sinaga. Tuhan, Kau mampukan para hamba-Mu dan keluarga serta anak-anak untuk tetap bersemangat dalam pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu, anak yang baru dibaptis, anak yang baru lahir, atau jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah terbaring pemulihan di rumah, sakit di rumah sakit. Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Kau adalah Tuhan yang melihat dan tahu keadaan jemaat. Biarlah Tuhan memulihkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedang berduka, yang terluka, kecewa. Engkau balut Tuhan setiap hati yang terluka. Supaya oleh karena bilur-bilur-Mu, hati kami Tuhan, hati yang berdamai, hati yang menerima keadaan, serta bersukacita mengharapkan masa depan yang indah. Berkati setiap keluarga jemaat, mulai dari sekolah minggu, remaja, taposo, kaum ama, paropuan, sampai lansia. Oh Tuhan, memberkati tiap langkah jemaat. Engkau juga yang memberkati pekerjaan. Anak-anak yang baru saja memasuki atau yang bahkan mau diantarkan orang tua ke kampus tempat mereka akan menggali ilmu, mempersiapkan masa depan mereka. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan di tengah perkuliahan, memberikan sahabat-sahabat yang baik di tempat itu bagi jemaat-jemaat, supaya oleh karena lingkungan yang baik, maka itu juga akan mendapatkan menjadi sumber energi yang positif bagi anak-anak jemaat-Mu yang sedang kuliah di luar kota atau yang di dalam kota atau yang sedang sekolah di lingkungan ini. Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu, biarlah mereka Engkau persiapkan menjadi generasi penerus HKBP Ciputat, bahkan gereja HKBP dimanapun berada. Mereka tetap berkeyakinan kepadamu dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berkati juga Tuhan, jemaat-Mu yang ulang tahun kelahiran pada minggu ini, kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kesehatan, sebagaimana hari-hari yang telah dilalui, Tuhan menyanggupkan
Demikian pada tahun-tahun baru kehidupan ini, biarlah mereka juga tetap dalam penyertaan kasih. Inilah kami ya Allah. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah kami Tuhan tetap setia kepadamu. Sekalipun duka dan suka harus silih berganti kami alami. Biarlah itu membentuk iman kami semakin murni dan dapat memberikan teladan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.